dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Dia penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku, pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya, bagimu selamanya. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, jumpa kembali dengan saya di dalam Renungan Malam. Pada malam hari ini kita mengambil tema tentang Jemaat Philadelphia yang diambil dari Wahyu pasal yang ketiga ayat 7-13. Tetapi sebelum saya membacakan nats pada malam hari ini, saya akan menceritakan sedikit mengenai latar belakang kota Philadelphia. Karena Jemaat Philadelphia tidak bisa dilepaskan dengan sejarah atau kehidupan dari kota yang mereka tinggali, yaitu kota Philadelphia. Kira-kira ada 3 hal yang kita patut mengetahuinya sebelum kita membaca nats dari Wahyu pasal 3 ini. Hal yang pertama adalah kota Philadelphia itu didirikan pada tahun sekitar 140 sebelum Masehi. Lama sekali ya, 140 sebelum Masehi itu didirikan oleh Raja Pergamus yang pada waktu itu dijabat oleh Raja Attalus yang kedua. Raja Attalus yang kedua ini dikenal sebagai seorang yang sangat menyayangi saudara-saudaranya. Itu sebabnya dia mendapat julukan Philadelphos. Philadelphos itu kalau dalam bahasa Yunani terdiri dari 2 kata, Philia dan Adelphos. Philia itu kasih sayang, Adelphos itu saudara. Jadi Philadelphos itu artinya julukan terhadap seseorang yang menyayangi saudara-saudaranya atau keluarganya. Nah, julukan dari Raja Attalus II ini dipakai untuk menamai kota yang baru saja dibangun, yaitu menjadi kota Philadelphos atau kota Philadelphia kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Nah, tujuan dari membangun kota Philadelphia itu sebenarnya adalah untuk menghelenisasi, mengyunanikan atau menularkan budaya Yunani kepada penduduk-penduduk yang ada di sekitar, seperti Frigia, Misia, Lydia, dan memang berabad-abad kemudian mereka berhasil karena penduduk Lydia secara khusus itu hampir seluruhnya sudah berbahasa Yunani dan berbudaya Yunani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, karena memang tujuan didirikan kota Philadelphia ini untuk menghelenisasi penduduk kota-kota sekitar, maka otomatis pintu gerbang dari kota Philadelphia itu nggak pernah ditutup. Jadi kota Philadelphia itu menjadi kota perdagangan, kota ilmu pengetahuan, orang penduduk sekitar keluar masuk itu diizinkan.
Sehingga kota Philadelphia juga dikenal sebagai kota gerbang terbuka, karena pintu gerbangnya nggak pernah ditutup. Nah, hal yang kedua yang patut kita ketahui adalah bahwa memang sangat disayangkan kota Philadelphia, kota yang kecil ini dibandingkan dengan kota-kota lain di Asia kecil, itu kota Philadelphia paling kecil. Nah, kota yang kecil ini rupanya berada di jalur gempa, termasuk sebenarnya juga kota Sardis. Nah, pada abad yang ke-17 itu pernah terjadi gempa yang luar biasa dahsyatnya. Sampai penduduk kota di Philadelphia nggak berani tinggal di dalam kota. Mereka itu keluar dari kota mendirikan kemah-kemah. Karena betul-betul pada saat itu kota Philadelphia itu sudah porak-poranda. Dan mereka menyebut hari itu sebagai Horatopeirasmos, yang artinya hari pencobaan. Jadi ini menjadi suatu sejarah yang tercatat sampai hari ini. Kota Philadelphia itu masih ada di Turki ya, tapi namanya sudah berganti. Namanya bukan lagi Philadelphia, tetapi namanya menjadi Alesehir, kota Alesehir di Turki. Itu mencatat sejarah Horatopeirasmos, hari pencobaan. Nah, hal yang ketiga ini terjadi di abad yang ke-14 sebelum Masehi. Abad 14 sebelum Masehi, kerajaan Turki pada waktu itu di bawah kepemimpinan Raja Ottoman menyerang daratan Eropa dan Asia Kecil. Sehingga pada abad ke-14 kota-kota itu banyak yang ditaklukkan, khususnya di Asia Kecil. Dan banyak gereja pada abad ke-14 sebelum Masehi itu berubah menjadi masjid. Tetapi herannya adalah di tengah-tengah kota-kota sudah berubah, di tengah-tengah gereja sudah berubah menjadi masjid. Kota Philadelphia itu tetap masih menjadi kota Kristen Yunani pada waktu itu. Tetapi memang di abad-abad kemudian tetap Philadelphia akhirnya ditaklukkan. Dan meskipun kota Philadelphia ditaklukkan, Alesehir sekarang menjadi kota Muslim. Tetapi sampai hari ini ada sekitar 1.000 umat Kristen yang setia kepada Tuhan di sana. Luar biasa ya. Nah, kurang lebih 3 pengetahuan inilah latar belakang tentang kota Philadelphia. Saya akan membacakan natsnya. Hari ini dari Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 7 sampai 13. Kepada jemaat Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, yang kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ada beberapa kata yang disebutkan di sini ya, seperti pintu gerbang, hari pencobaan. Nah, itu tadi kita sudah tahu tentang latar belakang dari kota Philadelphia. Nah, kita melihat bahwa di dalam ayat 7
Allah memperkenalkan diri kepada jemaat Philadelphia itu berbeda kepada jemaat-jemaat yang lain. Kalau kita perhatikan, Allah memperkenalkan dirinya kepada jemaat-jemaat, setiap jemaat, 7 jemaat itu berbeda-beda. Sesuai dengan kondisi, situasi dari jemaat tersebut. Jadi kita tahu bahwa kasih Allah itu personal, sekalipun komunal gitu ya, sangat personal. Allah bicara sangat pribadi kepada jemaat-jemaatnya. Kepada jemaat Philadelphia, Tuhan berkata, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Bicara tentang kunci, ini berkaitan dengan pintu gerbang yang terbuka. Karena sejarahnya memang kota Philadelphia itu selalu terbuka, tidak pernah tertutup. Karena memang tujuannya untuk menghelenisasi penduduk-penduduk sekitar. Tetapi Allah berkata, akulah pemegang kunci. Kalau aku buka, nggak ada yang bisa nutup. Kalau aku tutup, nggak ada yang bisa buka. Akulah pemegang kunci. Ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus, yaitu Allah yang betul-betul berkuasa. Allah yang betul-betul memegang kekuasaan. Biasanya orang yang megang kunci kan orang yang berkuasa ya. Dia yang berkuasa untuk mengizinkan seseorang masuk atau mengizinkan seseorang tidak masuk ke dalam rumah. Dia pemegang kunci. Allah yang berkuasa. Allah lah yang berkuasa. Dan kita tahu bahwa jemaat Philadelphia adalah salah satu jemaat dari 2 jemaat. 7 jemaat, hanya 2 yang tidak dikritik oleh Tuhan, yaitu Philadelphia dan Smyrna. Philadelphia adalah jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Dipuji oleh apa? Oleh pekerjaannya, ayat yang ke-8. Yaitu apa? Allah telah membuka pintu bagi mereka yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kita lihat di dalam sejarah bagaimana penduduk Philadelphia itu mengalami krisis di hari pencobaan, Horatus Peirasmos, yaitu gempa yang dahsyat yang luar biasa yang sampai tercatat dalam sejarah. Bagaimana jemaat Philadelphia, orang-orang Kristen di sana bukan cuma bertahan, tetapi berdiri teguh, khususnya di dalam abad 14. Peperangan yang luar biasa, yang mungkin harus mengorbankan anggota keluarga, mengorbankan diri, mati syahid bagi Tuhan. Tetapi mereka tetap pegang firman Tuhan. Sekalipun banyak gereja sudah ditaklukkan, tetapi tetap masih ada jemaat Philadelphia yang hidup tekun di dalam firman. Sampai pada hari ini di Alisehir, kota Philadelphia, masih ada jemaat Allah, anak-anak Tuhan yang berdiri teguh. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, mengapa Tuhan memuji jemaat Philadelphia? Mereka bukan jemaat yang besar, mereka dari kota kecil. Kekuatan mereka tidak seberapa, karena mereka sebenarnya memang gak punya kekuatan. Tetapi mereka punya iman yang luar biasa. Dengan begitu banyak kesulitan-kesulitan, khususnya ketika masa-masa iman mereka diuji, mereka tetap berpegang kepada firman, karena mereka tahu Allah adalah pemegang kunci. Dan Tuhan berjanji, barang siapa yang bisa bertahan sampai pada akhirnya, setia di dalam firman kepada Tuhan, maka mereka akan menjadi sokoguru. Sokoguru itu adalah satu sebutan atau julukannya kepada tiang penunjang di dalam sebuah bangunan. Jadi biasanya kan mungkin kalau yang insinyur bangunan itu ya, mereka lebih ngerti ya. Bangunan itu ada tiang-tiang penunjangnya yang membuat bangunan itu tidak roboh. Nah, tiang-tiang penunjang itu yang disebut dengan sokoguru. Orang-orang yang bertekun sampai pada akhirnya, Tuhan katakan mereka akan menjadi sokoguru di dalam baitku. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang menjadi pemegang kayu estafet kekristenan dari zaman lepas zaman. Mereka adalah sokoguru dari bait Allah.
mereka yang membuat rumah Tuhan tidak hancur. Hari ini kita menjadi anak-anak Tuhan. Itu adalah apa? Karena ada sosok guru di sejarah masa yang lampau. Mereka yang giat, tetap setia. Sampai pada akhirnya hari ini kita menjadi Kristen, kita menjadi anak-anak Tuhan. Karena ada generasi-generasi sebelum kita yang memberikan tongkat estafet kepada kita. Hari ini kita akan memberikan tongkat estafet kepada generasi setelah kita. Apakah kita akan menjadi sosok guru bagi mereka? Setia sampai pada akhirnya. Di tengah-tengah kesulitan, kekhawatiran yang seperti ini. Mari kita tetap memelihara iman kita. Seperti yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan kepada jemaat Philadelphia. Untuk terus tekun berpegang kepada firman, taat kepada firman sampai pada akhirnya. Agar kita bisa menjadi sosok guru, tiang penunjang gereja di masa-masa yang akan datang. Amin. Kita masuk di dalam doa. Kepada Allah yang mengasihi kami, ajar kami Tuhan untuk kami dapat belajar seperti jemaat Philadelphia. Meskipun mungkin kami adalah kelompok yang kecil, kelompok minoritas, yang mungkin kekuatan kami juga tidak berarti. Tetapi berikan kepada kami iman yang luar biasa Tuhan. Yang mampu menanggung segala beban, segala kesulitan, segala pergumulan yang ada di dalam hidup kami. Hari ini hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul. Di dalam kesulitan-kesulitan yang mungkin mereka sulit katakan dengan kata-kata. Tetapi hati mereka menangis, hati mereka penuh dengan air mata. Tetapi biarlah kiranya kekuatan yang daripada Tuhan menyokong hidup kami. Sehingga terus Tuhan sampai pada akhirnya iman kepada Yesus Kristus tidak berubah. Dan kasih mula-mula di dalam hati kami terus membara. Untuk kami bisa menjadi berkat, menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, tetap teguh di dalam iman. Amin. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber